Gimana Bang Riko? Udah udah sampai mana nih? Atau apa yang mau Kalau di kalau untuk penekanannya mau di kalau untuk basic sih mungkin sih udah agak paham. Ya, Kemarin pun sempat coba-coba trading udah seminggu itu udah full profit tuh. ya, Tapi minggu berikutnya susah lagi dapat profit. ya, Sebetulnya sih untuk identifikasi trennya itu kadang masih suka salah-salah gitu lah. ya, Nah, yang paling sekarang kerasa itu adalah timing open posisinya tuh Bang. ya, Jadi setelah kemarin lihat video ZTO itu udah agak kebuka sedikit lah. ya, Dulu nggak pernah pattern soalnya, nggak pernah nggak identifikasi ini chart apa gitu nggak pernah. ya. Dulu benar-benar radikalistik lah. Kalau misalkan kayak gitu, berarti cara entry ya. Maksudnya Ya lebih entry-nya gitu kan. ya Soalnya entry. kalau kalau zona-zona begitu itu kan istilahnya kalau saya nyebutnya apa mapping ya. Jadi kan Ya, level-level gitu. Di level ya, itu kan kita mau entry. Entry-nya kan bisa buy atau sell gitu ya. betul. Ya, Jadi kan kalau udah nonton semua videonya yang ada di website membership, paling nggak tuh udah enak ya. Ini maksudnya ya kita betul. bicaranya udah satu frekuensi gitu. Ya, Ada spesifik yang mau dibahas atau cuma itu aja entry? ya lebih ke kalau selama ini seringnya salah entry. Kadang mappingnya tuh udah betul tuh dia ke atas nih. Hmm. Nah, cuman ternyata entry-nya terlalu cepat. Jadi dia uh, Ya, ketarik dulu gitulah. Kan kemarin mah lebih sering pakai Fibonacci ya. Fibonacci ya oke. Kadang-kadang Fibonacci-nya itu nggak tahu nih. Misalkan nih, mestinya di H4-nya secara Fibo itu dia trennya tuh pembalikan tuh di 618 ya. Ternyata Oke. dia enggak, dia malah bener-bener drop sampai ke swing low-nya Ujung. dia gitu. Lebih gitu-gitulah. Iya, karena memang ada kepastian, trading ada kepastian. Makanya kita cuma bisa lebih dik sama nentuin entry. Kan itu sebenarnya cuma kecenderungan harga doang, naik apa turun gitu. Ya, ya. Dan kalau tren itu kan sebenarnya hanya dia asal ada higher high gini, ini udah uptrend. Udah uptrend ya. High low gini, ini udah uptrend. Konteksnya adalah ini kelihatan kan ya gambar ya. Sekarang Konteksnya yang di sini ini udah uptrend. Itu definisi tren cuma gitu doang. ya, ya. High, low, low. Jadi dua high, dua low, ini udah uptrend. Teorinya adalah tren itu cenderung bertahan. Gitu. Teorinya adalah begitu. Tren cenderung bertahan dan nggak gampang berbalik trennya. Meskipun berantakan kadang market ya. Tapi sebenarnya kalau market, contoh nih, berantakan. Tapi kalau kita lihat di jauh ya setelah terjadi ya, sebenarnya biar kata berantakan juga ada trennya gitu. Setelah terjadi, bener Ya, nggak? Kayak misalnya betul. apa? Euro USD nih. Euro USD ini kan setelah terjadi, paling gampang tuh setelah terjadi. Tuh, dia downtrend kan, bener nggak? Yang susah itu kan sebelum terjadi. Kita Iya, nentuin itu kan. iya. Jadi kalau tren doang, paling gampang setelah dia terbentuk baru kelihatan tren. Sebelum terbentuk, maka kita nggak bisa tahu, kita hanya bisa menciri-cirikan aja dari pembalikan tren gitu. Makanya kalau uptrend begini, high high gitu ya, high low-nya naik, biasanya yang ditunggu adalah dia perubahan tren. Perubahan tren itu kan kalau dia terjadi begini. Jadi ini high, ini low, ini high-nya lebih tinggi. Nah, dia ada lower low dan dia ada lower high. Ini transisi namanya kan. High, lower low, di sini lower high gitu. Artinya tren lagi cenderung akan berbalik arah. Jadi kalau kita nemuin market lagi di sini, posisinya nih, berarti ada besar kemungkinan bahwa dia potensinya enak diambil sell gitu. Jadi dia ngebentuk tren baru. Nah, atau jadi kan itu ya. Jadi cara trading ada macam-macam ya. Kita udah identifikasi nih trennya. Cuma yang lebih penting lagi setelah diidentifikasi trennya bisa naik. Tapi di dalam tren naik itu kan kita bisa buy, bisa juga sell ya.
Bener Ya, nggak? betul. Kalau kita buy Betul. berarti kita biasanya namanya trend following. Kita ngikutin trend. Tapi kadang potensinya terbuka juga untuk kita counter Sell trend. gitu. Ya, untuk sell juga. Dan kalau di forex, kalau dia nggak trend benar-benar kuat, itu sebenarnya dua-dua itu counter trend yang lebih sering potensi. Lebih sering muncul. Nah, kayak ini Bang, kayak apa? Audio SD nih. USD. Nah, Pak. itu kan kemarin saya sempat mapping itu tuh mau udah break itu ya, udah break Ini USD nih. Daily atau ah, hampa? Apa? Tanya. di hampat, awalnya di hampat. Ya, Jadi ambil garis trend di bawah nih tanggal 7 nih Bang. tanggal 7. Tanggal 7 ini kan saya ambil garis trend nih. Ya, Masih agak sebelum itu tuh. Nah, tarik tanggal 6 nah, kan tren begini. habis saya di atasnya kemarin sebelum ini terjadi Oke. Gini. ke swing low yang nah gitu kan. Ya, saya juga sama nih. Kemarin bikin gitu. Saya kira kan ini Saya, udah break nih kan. ya. Oke, paham. Ternyata dia naik ke atas. Betul. Ini saya potong ya di sini ya. Ya, Saya potong di sini nih. ya. Jadi, oke, kita potong dari sini deh. Bentar ya. Kita potong dari sini. Nih, gini kan, kalau nggak salah. Ya, Ini kan dia, ini rising wedge nih. ya, Jadi idealnya tuh dia ini adalah bearish kan. Jadi ya, 1, 2, 3 titik ini break. Ini sekarang lagi retest, tuh, lagi istilahnya lagi koreksi untuk drop gitu. ya, Kita belum tahu dia bakal terbang kan. Nah, ya. dan sebenarnya di sini udah kelihatan kan nih, low, high, lower low, higher high, higher low. Itu dulu kan. Maka kan gini, Ya. saya biasanya mapping gini nih. Jadi karena di sini udah transisi low, Itu high, lower, ya, higher high, di sini higher ya. low, artinya dia harus naik dulu gitu. Dia harus naik dulu, idealnya ya, bukan harusnya dia naik dulu, lalu setelah itu drop. Kenapa drop? Ya. Karena saya mengambil dari rising wedge di sini gitu. Karena rising wedge ini ada potensi dia dropnya sampai bawah kan. Gitu. Bawah, Kita ya. tarik Fibonacci ujung ke ujung, ada potensi dia drop sampai ke, misalnya kan sampai sini nih, 786 gitu. Ya. Oke. Potensinya nih, potensi. Ya. Nah, sebenarnya tapi kalau kayak gini, di sini pun sebenarnya bisa trading buy kan sebenarnya, karena dia udah transisi. Berarti Bang, Ini. masalah saya kemarin ini saya nggak identifikasi sebagai transisi ini ya. Betul. Iya, Nah, saya tapi kemarin gini, identifikasi sebagai turun. terkadang apa ya, untuk buy di sini cukup atau enggak? Kalau saya biasanya enggak ya. Kenapa? Karena ini bentuknya rising wedge gitu. Jadi karena rising wedge, saya nyarinya sell. Maka kalau ada transisi, saya tunggu dia naik. Gitu. Tunggu ya. Gitu. Saya tunggu dia naik ke level yang saya mau dulu. Nah, levelnya di mana? Ini pentingnya support resistance kan. Ya, ya. Biasanya kalau kayak gini saya ambil zona yang ini. Gitu. Untuk nge-sell, tapi jangan langsung sell limit. Kita mesti tunggu reaksi harga. Ya, ya. Kayak misalnya gini, dia naik 4 nih. Dus. Ini kan langsung jebol nih. Iya ya. Artinya apa? Artinya mapping ini di delete. Itu dia belum, Iya. itu nggak bereaksi gitu. Jadi dia candle-nya momentum kuat. Dijebol langsung. Jadi memang lebih enaknya buy di bawah. Kalau kita yang nunggu sell di sini, kemungkinannya adalah kalau ini langsung dijebol, saya biasanya langsung ambil yang paling atas saja. Gitu. Kalau mau sell, kalau mau sell limit atau nunggu reaksi harga di sini, ini juga langsung jebol. Satu candle langsung jebol. Makanya baiknya nunggu candle-nya tutup dulu kan. Ya. Gitu. Jadi dia langsung dijebol pakai satu candle. Di H4. Itu kan roots-nya dari analisa teknikal itu kan cukup banyak ya. Ada macam-macam gitu. Kita memang harus nyari yang selahnya paling cocok buat kita, si trader itu sendiri. Karena memang style trading kan beda-beda. Ya. Ada yang pakai chart H4, H1. Kalau saya lebih sering H4 sebenarnya. Gitu.
Nggak semua orang Entry-nya cocok. seringnya di H4, Bang. Entry-nya biasanya pakai H1, cuma nyari zonanya pakai H4. Gitu. Pas udah ketemu zonanya baru di. Nah, ini kalau nggak salah kemarin di YouTube saya bikin nih. Ini zona nih. Jadi banyak support nih. Bener nggak? Ah, bener Bang, bener. CAD CHM itu bener. Bener kan? Terus Ya, di sini bener, Bang. ada resist, ada rally base drop. Ini kan double top kan kalau di zoom ya. Ya, Ini kan kalau di zoom pada saat ini dia naik, turun, double top, lalu drop kuat. Jadi kan ini zona penting nih. ya, Bener nggak? Zona ya, penting. benar-benar. Tarik ke kanan. Oke. Lalu harga ke sini. Nah, pertanyaannya di sini nge-sell atau enggak gitu dulu. Kalau saya kemarin nggak nge-sell di sini karena saya udah curiga kalau di H1-nya dia nggak ada alasan buat entry yang bagus gitu karena dia terus naik dan di sini dia goyang-goyang kayak gini gitu. Dia break, lalu dia turun. Dia balik lagi ke zona ini. Ya. Ini malah kayak mau lanjut turun loh. Iya itu Bang. Ini Kayak mau lanjut turun. iya. Kenapa? Karena di sini dia ada bullish engulfing 2 nih. Biru, bullish engulfing lagi, biru, bullish engulfing. Ini kan kuat harusnya. Harusnya pada saat jatuh itu dia nahan, lalu dia naik. Kalau di sini nggak nahan, dengan kondisi kayak gini, ini diabaikan aja udah. Tinggalin aja dulu. Traktirnya jelek nih. Berarti ya memang Dia ketahan-tahan. Ya. Jadi di sini dia ketahan. Ini malah bisa lanjut jatuh. Karena kalau ngelihat, jangan lupa candlestick-nya juga ya. Jadi kan di sini naikin dikit. Di sini bearish engulfing, bener nggak? Iya ya. Lalu di sini setelah bearish engulfing, bearish marubozu. Dua kali bertubi loh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle dibalas 2 candle. Jelas mana yang lebih kuat antara buyer sama seller kan. Kalau kayak gini saya lebih lihat dia turun. Iya. Saya bakal gunain kalau kayak gini ya. Saya sell nih. Saya bakal gunain zona yang ini nih. Dia reject di sini. Sell-nya itu ya. Sell. Kenapa? Karena ini bearish engulfing, lalu dia marubozu kuat banget. Lalu dia naik 2 candle, dia tes dari yang ini. Jadi kalau ada candlestick biru lalu engulfing biru juga gitu, atau merah lalu engulfing merah juga, itu biasanya cukup penting.